servis gitu ya. Oke, mungkin ini ada sebagai saya cari dulu di mana ya. Ya mungkin sambil nunggu aja nyari sebagai gambaran tadi kan alatnya masih tersedia. Jadi idealnya memang sudah ada uji yang kita isolasi. Ya. Terus yang kedua terkait dengan karena begitu bahayanya tadi maka itu ya pun untuk penanganan janin itu tempatnya juga khususnya tidak ada disamakan dengan yang lain. Ya memang butuh konsentrasi. Ya, pertama terkait dengan baterai. Karena memang beberapa teman sudah termasuk peserta kami juga sempat terjadi bolong tangannya. Itu pesertanya. Ya, artinya di 40 volt, waktunya ini sudah masuk ke 40 volt. Itu nyangkut. Jadi sebenarnya sudah bagus. Depan itu di isolasi kunci T-nya. Tapi yang kena ternyata belakang. Itu langsung melek kuncinya. Kemudian bakar berubah. Langsung dekat guys. Itu saking tapi bukan selalu bangun. Ya tetap kemarin enggak. Kemarin ya kan safety ya tak safety. Oh dia bisa ngomong kayak gitu. Biasanya kan kemudian dibangun. Itu apa? Itu sama Pak. Yang dipakai itu yang berubah. Jadi hanya berapa volt tuh? Itu sampai ke tangannya. Ini satu sel. Ini. Ya satu sel itu aja bisa sampai ininya. Ini Sampai tangan sampai sekarang masih bekas usia. Tadi dia ngomongnya cincin setelah dilepas. Teori. Saya mesti. Tapi memang harus dicoba dulu Pak. Oh iya. Dia saya gitu ini kan membuktikan dulu. Bisa. Itu kemudian Kita coba dibuktikan dulu ya. iya. Nanti ini jangan. Udah cukup Bapak aja. Saya. Ya udah cukup. Sudah terbukti. Hanya satu sel. Ya, saya terbuka. 3,5 volt. Tapi harusnya tinggi. Ini kalau diteruskan bisa membara. Jadi ini panas banget. Dan panasnya tidak pelan, langsung bus begitu. Karena harus tinggi. Ya, makanya untuk bisa dilepas. Kalau enggak ya mungkin apa ini indikasinya lebih terasa. Oke, tadi Pak Senen, saya kok Pak Eri. Oke, Pak Eri. Ini ya salah satu panduan servis tentang neta. Servis berkala apa saja? 5.000 transmisi oli, kalau ada transmisinya ya, filter, high voltage baterai itu kapan? Pulennya pendinginannya 40.000. Jadi setiap 40.000 dia diganti atau diganti apa? Penggantian kalau belum ada informasi ya, tapi artinya harus cek. Mungkin diganti lah karena 40.000 cairannya ini. Kalau motor pun nggak sama. Kalau dia ada dua cairan biru sama merah, berarti dia terpisah. Pendinginan baterai dan pendinginan untuk motor berbeda. Yang merah itu untuk motor, yang biru untuk baterai. Nah dia juga sama 40 setiap 40.000. Lalu grade sama. Yang lainnya sama lah. Filter ini filter untuk ya. Ya, filter udara kalau pendinginan aja. Oke, itu lalu karena masih dia pakai transmisi, artinya transmisi itu boleh dikatakan produser juga termasuk. Misalnya kan ada uninya. Nah, kita lihat seperti ini. Perolahan pelindung bagian bawah nanti. Itu caranya. Lalu, nah ini kebetulan masih ada fluidanya. Nah itu masih ada relasi kuliahnya.
assembly transmisi atau deselerator. Nah, itu. Mungkin yang dimaksud bukan transmisi tapi artinya tadi cairan untuk reducer, mungkin ada cairannya itu selalu harus ini. Kalau kita lihat spesifikasinya berarti kan dia tinggi, pasti transmisi atau gigi lah. Gigi yang besar, berat momennya. Oke. Filter, apa yang namanya filter blok ya, sama ya. Ini kayaknya filter udara untuk AC, AC ya. AC di dalam kendaraan listrik itu lebih dingin apa enggak? Dengan kendaraan biasa dingin mana? Belum pernah naik? Sama aja ya? Sama aja. Ya, rasanya sama lah, karena sama-sama tidak tahu. Nah, secara prinsip lebih dingin kan? Kenapa? Putarannya lebih stabil. Dia tidak ada putaran mesin. Jadi motornya selalu posisi walaupun kendaraan tidak jalan pun sama dengan motornya listrik ya. karena dia motornya yang diatorial kayak asli ruangan pakai motor ya. Nah dia selalu pada kondisi yang kalau kendaraan yang AC-nya pakai putaran atau gel itu berarti ya sesuai dengan putaran ya. Kalau tidur atau panas saat tinggi dingin, terlalu tinggi mungkin panas karena di off kan begitu. Kalau ini lebih tinggi. Nah makanya filter ini selalu harus diganti. Kenapa? Karena kalau ini tidak diganti ada kemungkinan pendinginan jadi tidak maksimal. Efeknya apa? Kurang over. Motor akan bekerja terus. Jadi boros kan? Bahan bakarnya atau baterainya cepat habis. Nah ini makanya selalu perlu diperbaiki. Nah ini high profit baterai pon. Nah ponnya ini ada tidak terlihat. Nah ini di depan. Nah ada reservoirnya. Itu yang mesti. Nah kalau untuk ionik itu juga ada dan harus diganti terus sebetulnya. Ya, tapi ada indikatornya kalau dinyala mungkin bisa di. Tapi gantinya harus ada prosedurnya, ada SOP-nya atau bahasa Jermannya ada ritualnya. Ada ritual. Nah ritualnya itu biasanya dilakukan pengaktifan motornya selama 30 menit. Nah, mengaktifkan motornya itu tidak bisa saat kondisi on ready. On ready itu baru digas jalan. Hanya on tidak ready. Ya, digas dari. Nah, efeknya kalau on tidak ready maka charging di 12 volt tidak ada. Akhirnya baterai 12 volt akan habis kan. Nah itu perlu dicas dari luar. Ada alatnya untuk dicas di luar. Waktu terjadi ini tadi flashing atau pergantian cairan. Karena harus di treatment 30 menit terus supaya lancar. Tidak ada udara, tidak ada semacam-macam. Itu treatmentnya untuk coolant. Oke, satu lagi. Nah, motor coolant juga sama ya. Nah kebetulan kalau di Ioniq yang kita punya itu motornya pendinginnya jadi satu, cairannya satu untuk baterai, untuk motor, OBC untuk ECC itu jadi satu. Ya, cairannya pun ya lumayan harganya. Berapa tahun kemarin?
400 2 liter. 2 liter ya? 2 liter 400 ribu. Murah apa enggak? Murah. Murah bagi yang Kalau berduit. maksimal, oh berarti belum waktunya. Tapi kalau mahal kok apa enggak? Enggak aslinya. Biasa Pak. Tapi kalau masih Mahal, Bapak. kenapa? Boros. Nah, belum waktunya beli kendaraan. Masih mikir boros. Oke, itu apalagi tadi ya, breakdown biasa ya. Nah, remnya ini untuk kendaraan listrik berbeda. Berbedanya apa? Motor. Motor. Kalau kendaraan biasa ada apa? Booster. Ada booster. Booster rim. Nah, di sini ada boosternya nggak? Ada di motor. Ada. Tapi mulai itu ada yang mulai masih ada boosternya. Berarti pakai apa? Ada pompa vakum sendiri. Kalau yang ini tidak ada, ini tidak pakai motor. Ini tidak pakai motor. Jadi nggak perlu pompa vakum. Kalau motor ini ngeremnya sudah dengan motor. Jadi ringan. Sudah untuk blading gimana Pak? Ya? Untuk blading minyak remnya? Ada prosedurnya. Pakai scan. Harus pakai scan. Aku harus scan. Ya. Kalau enggak biasanya akan bermasalah. Dipakai itu tiba-tiba direm. Nah, jadi harus ritualnya belum selesai. Harus diritualkan. Nah, kira seperti itu. Minyak rem oke ya, biasa sama. Nah, kurang lebih itu Pak. Ini yang oke, ini yang pemeriksaan dan penggantian ya. Nah, sistem sarana dengan keamanan, periksa ini yang diperiksa ya, sistem perawatan, kondisi konektor, isolasi. Isolasi ini bisa dari tampaknya dan bisa kita tes dengan scan. Berapa isolasinya? Tahanan isolasinya berapa? Oke, tapi jangan khawatir. Bila ini ada masalah, itu pasti akan dibantu. Ada kerusakan, tidak ada kerusakan. Cuma kita yang penting tahu ini maksudnya adalah ini. Kalau tidak tahu ya mungkin apa ini maksudnya. Melihatnya itu di atas rim isolasi Ya, api. isolasinya berapa? Isolasi Internal. resistan isolasi tahanan isolasi. Bukan resistan tahanan dalam, bukan tahanan dalam di baterai. Itu ada juga. Dan itu standarnya apakah semua mobil sama? Oh enggak, Beda-beda. baterai yang menentukan jenis baterainya. Jenis baterainya. Oke. Nanti masuk sampai. Nah ini pemeriksaan dan penggantian. Kira-kira itu teman-teman. Nah itu. Ini satu contoh sistem yang ada di kendaraan listrik ya. Enternya apa aja untuk dilakukan pemeriksaan dan penggantian. Itu ada yang lain? Ya. Saya sekedar penegasan aja Pak. Tadi saya bilang bahwa untuk kabel positif dan negatif pada kendaraan listrik itu dipisahkan Pak ya. Jadi tidak ada yang ke mesin maupun ke bodi seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk tegangan motor listrik tadi kan di angka kurang lebih 650 volt. Kayak Macam-macam. iya, punya tegangan tinggi. Nah, bagaimana untuk kelistrikan lainnya Kak yang misalkan kelistrikan bodi dan sebagainya? Itu apakah tetap menggunakan 12 volt atau di atas dengan 38 dan sebagainya? Oke, ada yang
Punya informasi? Ada 12 volt. 12 volt. Teknologi kemudian buat standar pakai sekitar 12 volt. Misalnya ada Nah, sistem di 12 volt itu selalu pakai kontrol unit selalu 12 volt. 12 volt. Lampu, 12 volt. spasiun, Window. rating, sistem lain, audio, video, itu Semuanya pakai 12 volt. masih tetap. Maka dari mana sumber 12 voltnya? Apakah dari alternator? Dari Oke. aki Aki, Pak. Dari aki yang sudah Terus akhirnya iya, sumbernya 12 volt dari mana? dari step down converter. Ya, dari baterai tekanan tinggi. Makanya ada namanya DC itu DC Converter. dari tekanan tinggi itu 12 volt untuk ada sebenarnya namanya LDC, Low. Isi. atau mungkin DC converter 12 volt boleh. Keluarnya Apa ada dua. biasanya yang nggak ada itu seperti itu. Yang lain Jadi, teman-teman kayaknya sudah nyari pertama, mungkin adaptasi ngantuk ya. Perjalanan jauh lagi. Padahal di perjalanan juga tidur. Saya pikir untuk hari pertama cukup sekian dulu. Mudah-mudahan